pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada orang yang begitu egois katanya, sehingga dia tinggal di apartemen, sehingga dia tidak tahu, tidak pernah kenal dengan tetangga sebelahnya, yang hanya batasan dinding. Itulah sikap manusia pada akhir zaman ini. Begitu egois. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar akan menggoncangkan hidup saudara sekalian, bahwa kita tidak mungkin hidup sendiri. Kenapa? Kalau kita meninggal nanti, ada orang yang bisa pikul peti matinya sendiri. Akan heboh kalau ada orang bisa pikul peti matinya sendiri. Kita semua perlu orang lain. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Tolong kami hari ini untuk menyadari bahwa kami tidak mungkin hidup sendiri, sekalipun kami punya segala-galanya, karena kami perlu orang lain untuk menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7 dan 8.
Roma 14, 7 dan 8, demikian firman Tuhan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Terus kalian, nomor 1 dikatakan bahwa kita ini hidup untuk Tuhan. Saya mau pakai istilah kita hidup untuk Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Itu yang terpenting. Dan ingat, yang di sekitar kita ini siapa? Orang lain. Baik itu rumah tangga kita sendiri, istri atau suami, anak-anak, ya, yang bersama-sama dengan kita. Jadi kita hidup memang tidak mungkin hidup sendiri. Saudara sekalian, saya mendengar cerita dari seorang teman yang pulang dari luar negeri. Di sana katanya orang tidak mau menikah, tidak mau kawin, karena tidak mau punya anak. Terus kemudian mereka begitu egoisnya sehingga yang mereka pelihara di rumah, ada yang pelihara ular, ada yang pelihara iguana, yang semacam biawak itu, ya. Ada pelihara apa? Pelihara monyet di rumah, daripada merawat manusia. Saya mendengar cerita, ada seorang ibu kaya raya di sebuah negara, dan kemudian apa? Ketika dia membuat surat warisan, bukannya dia kasih warisannya kepada ponakannya atau saudara-saudaranya. Dia wariskan apa? Kepada kucingnya. Berapa lama sih kucing hidup? Mungkin 15 tahun, 20 tahun. Sesudah itu nanti siapa yang punya? Katanya dihibahkan kepada anak yatim piatu kah atau apa, kalau kucingnya sudah mati. Itu manusia yang begitu egois. Dan firman Tuhan hari ini mengajar kita semua bahwa kita tidak ada yang bisa hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada yang dapat mati untuk dirinya sendiri. Ya, tadi saya sudah mulai dengan katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memikul peti matinya sendiri. Kita perlu orang lain. Suatu kali ketika saya di tempat yang banyak orang kaya di sana, saudara sekalian, di luar pulau, kemudian satu kali meninggal seorang pendeta. Pendeta itu rupanya pengusaha juga. Dan apa saudara sekalian, yang pikul peti matinya itu perlu 20 orang. Kenapa? Peti matinya terbuat dari marmer asli, diimpor dari sebuah negara di luar negeri. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan kepada kita semua, sebenarnya dia sudah melanggar firman Tuhan. Karena apa kata firman Tuhan? Apa? Sebab engkau debu. Ya, saya ini sudah tua melayan Tuhan, sudah sering menguburkan orang sampai sudah hafal liturginya. Karena engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau dia dalam kotak marmer itu tadi, peti mati marmer, dia tidak bisa bersatu dengan tanah di sebelahnya. Oleh sebab itu, lebih baik kita pakai kayu saja. Karena setelah kayunya lapuk, ya kita semua lapuk bersama dengan tanah di sana. Perhatikan itu baik-baik, saudara sekalian. Nah, saya mau cerita satu lagi. Ada seorang kaya, mobilnya mobil mewah. Dia paling jengkel di kotanya melihat tukang beca. Dikatakan, mengganggu sekali ini. Kadang-kadang dia sampai pukul mobilnya begini. Nah, dia punya supir tentu saja. Dan apa saudara sekalian, terjadilah satu hari ban mobilnya kempes. Dan bukan hanya kempes, apes benar dia karena handphonenya kehabisan baterai, lupa isi.
handphone sopirnya pun low bat, sehingga mereka tidak bisa menelepon bengkel. Akhirnya bapak tadi yang sangat suka jengkel kepada tukang beca, dia turun panggil beca dan dia bilang, itu seperti nyanyian itu, beca, beca, tolong bawa saya. Ya, sesudah itu dia tidak pernah jengkel lagi dengan tukang beca. Kita perlu orang lain, saudara sekalian. Jadi kalau kita benar hidup kita untuk Tuhan, kita juga harus hidup untuk sesama. Matius 22, 37 sampai 40 menceritakan kepada kita, saudara sekalian, bahwa apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, versi Injil Markus, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi firman Tuhan di sini sangat tepat untuk hidup kita. Bahwa kita perlu orang lain, tetapi kita juga harus hidup untuk orang lain. Mengapa demikian? Itu hukum Tuhan. Tidak boleh dibantah. Jadi mari kita sekarang, setiap kali kita terima berkat, setiap kali kita terima pertolongan Tuhan, mari kita ingat sesama. Ingatlah lebih dulu kepada tetangga sebelah kita. Masa kita sampai tidak kenal sih dengan tetangga sebelah? Mari kita sadar ketika kami tinggal misalnya di tempat yang masih sangat tradisional di Jakarta dulu, ya kami tidak pernah lupa bawa beras dan bawa uang ketika ada orang yang berduka cita. Oleh sebab itu, ketika kami pindah di tempat itu, ketua RT-nya menangis di depan saya. Dia bilang, belum pernah ketemu dengan orang sebaik bapak dan ibu. Puji Tuhan. Dan saya berharap bahwa semua pemirsa akan mendapat kata-kata yang sama ketika kita pindah di satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Ajar seluruh jemaat kami, Tuhan Yesus, seluruh pemirsa menyaksikan program ini untuk menyadari benar bahwa kami hidup untuk Tuhan, hidup bagi Tuhan, tetapi juga hidup bagi sesama kami sesuai dengan perintah-Mu dalam Matius 22, 37 sampai 40. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.